Selamat pagi, puji Tuhan kalau hari ini kita masih diizinkan Tuhan beribadah bersama-sama di tempat ini. Selamat hari pengorbanan Tuhan. Ini ibadah yang istimewa, ini ibadah Jumat Agung. Kita ada oleh karena salibnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita memperingati pengorbanan Tuhan. Seringkali kita hanya berpikir bahwa Tuhan mati untuk kita, menebus dosa kita di kayu salib. Seringkali hanya lihat itu aja, Yesus dimahkotai duri, dipaku, tidak ada pakaian yang dipakai, cuman itu. Saudara, hari ini saya mengajar saudara semua untuk merenungkan bagaimana Tuhan bisa sampai di Bukit Golgota. Kalau hanya sekedar di Bukit Golgota, seperti dua penjahat yang ada di kanan kirinya, itu gampang. Tapi perjalanan Tuhan dari tempat penyiksaan sampai Bukit Golgota, itu seringkali nggak kita pernah bayangkan. Itu nggak wajar, itu nggak manusiawi, dan itu tidak pernah ada manusia disiksa seperti waktu Tuhan disiksa. Hari ini kita akan belajar dari situ, supaya kekristenan kita itu menghargai karya Tuhan di kayu salib, dan hidup kita sungguh-sungguh. Kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang ada dalam diri kita. Dan itu nampak di dalam kehidupan, dan orang luar itu bisa berkata, ini orang Kristen, ini Kristus kecil. Itu yang harus kita lakukan. Mari kita baca dulu ayatnya. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Sudah ketemu semua? Sudah? Saya baca pelan-pelan. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saudara, ini adalah nubuatan Yesaya terhadap Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat, waktu Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, diserahkan kepada Pilatus. Dia difitnah, dituduhkan hal yang gak pernah dia lakukan. Dia gak pernah membantah. Kenapa? Tuhan gak pernah membantah. Padahal dia gak salah. Padahal dia gak melakukan perbuatan itu. Dia gak pernah membantah. Kenapa? Karena kebenaran itu tidak akan bisa dibela. Oleh sebab itu kalau kita hidup dalam kebenaran, kalau kita difitnah, dihina, jangan membantah. Yesus diam aja, karena apa? Dialah kebenaran. Setelah itu Pilatus gak melihat kesalahan Yesus, dia serahkan kepada rakyat dan ahli Taurat, imam-imam kepala, dan tentara Romawi. Disitulah perjalanan menuju Bukit Golgota. Apa yang dilakukan mereka?
Yesus dicambuk. Cambuknya bukan cambuk kuda yang ada di situ. Cambuknya itu cabang 3. Seperti ini. Ini ada cambuk tapi bercabang 3. Di dalam cabang 3 ini ada besi yang seperti bambu runcing, tajam, terus ada geriginya 3 dan 3, 6. Ini 3 dan 3, 6. Ini 3 dan 3, 6. Itu dicambukkan ke Tuhan, ke tubuh Tuhan. Sampai enggak merupai manusia. Dagingnya terlepas semuanya. Kenapa saya bisa bercerita seperti ini? Maaf, saya 6 kali ke Israel. Setiap kali ke Israel, saya ngikuti jalan salib Kristus. Dia sambil jalan tertatih-tatih memikul salibnya 54 kilo. Tapi dalam keadaan dicambuk, didera, jatuh yang pertama, tempurungnya pecah. Yang kedua, belok kiri, tempurungnya pecah. Yang ketiga, dia jatuh, apa ini? Pipinya ini kena batu. Dan ini remuk. Itu naik, belum sampai ke bukit, dia disimpan semalam. Di rumahnya Kayafas. Disimpan di dalam sumur. Dan disitulah 2004, saya ketemu Tuhan di situ. Waktu itu saya nyembah Tuhan, pagi-pagi di rumahnya Kayafas. Tentara Israel, pokoknya kalau di situ dan di makam Daud tidak boleh rame. Waktu kami nyembah, tiba-tiba saya pejamkan mata dan saya tiba-tiba melek. Di depan saya ada Yesus yang wah. Dan Tuhan ngomong sendiri dengan saya. Saya seperti ini kata Tuhan, karena dosa-dosa. Dari situ saya jerit, nangis, teriak, nggak bisa dibendung. Tentara lari semua. Saya disuruh diem, tentaranya ikut nangis. Sudah tahu? Pernahkah sudah bayangkan? Waktu saya belum pernah lihat Tuhan, saya jadi orang Kristen. Saya meremehkan salib Kristus. Saya meremehkan pengorbanan Tuhan. Ya hanya itu saja. Tapi setelah waktu saya lihat benar-benar betapa hebatnya Tuhan kita. Dia yang gak pernah berdosa. Rela dicambuk, dicompang-campingkan. Tubuhnya habis. Supaya kita ini bukan hanya sekedar diselamatkan. Supaya hidup kita semuanya yang sakit disembuhkan. Amin. Perjalanannya, saudara, itu bukan sampai di situ. Keluar dari rumah Kayafas. Dia dimahkotai duri, tadi dinyanyikan bagus sekali. Saudara pernah lihat duri Tuhan? Mahkota duri. Pernah lihat duri? Pernah? Pernah merasakan kena duri? Rasanya gimana? Durinya kecil atau besar? Halo? Di sana ada namanya pohon duri. Durinya itu panjangnya sekitar 15 cm. Itu dianyam, ditaruh kepala Tuhan. Itu bukan tentara Romawi, orang-orang Farisi, orang-orang yang ngikut nimbrung. Itu bukan permisi Tuhan, saya mau kasih mahkota duri. Saudara, dianyam, ditaruh, karena duri itu duri beracun, itu dianyam, itu lekat sekali. Ditekuk, saya pernah bawa, nggak bisa, harus digunting. Itu taruh kepala Tuhan, itu ditekan. Sampai menurut penelitian, masuk ke dalam otak Tuhan. Dan meracuni otak Tuhan. Kenapa orang-orang itu memahkotai duri yang beracun kepala Tuhan? Kenapa? Kalau sekedar menghina sekedar itu, nggak pakai yang lain gitu. Tapi pakai mahkota duri sampai otak Tuhan beracun. Saudara, setelah saya merenungkan ini luar biasa. Kenapa? Tuhan yang otaknya tidak pernah diracuni oleh hal-hal dunia, rela diracuni supaya otak-otak kita yang hidupnya
diracuni oleh pikiran dunia, ditebus oleh otak Tuhan yang luar biasa. Amin. Berapa banyak seringkali kita ini ikut Tuhan, pikirannya masih pikiran negatif, pikirannya masih pikiran duniawi, pikirannya masih pikiran jelek. Saudara, hati-hati. Kalau sampai saat ini kita masih punya pikiran yang jelek, punya pikiran yang buruk, punya pikiran yang curiga, yang memahkotai duri bukan tentara Romawi, kita sendiri. Karena kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, Tuhan rela dimahkotai duri. Harusnya kita nggak pakai pikiran kita. Seperti Paulus katakan, aku punya pikiran Kristus. Pakailah pikiran Kristus. Amin. Pikiran yang positif, pikiran yang baik, pikiran yang benar-benar, pikiran yang ke depan, yang luas. Yesus nggak pernah berpikir yang negatif. Bahkan diajak pun diberkati. Amin. Kita kalau ada orang ngomong-ngomong, misalnya saya dengan Pak Timo ngomong-ngomong, terus siapa ini? Pak Gideon lewat, kita diem. Pak Gideon pikirannya, pasti mau ngomong mau memberkati saya atau jangan-jangan ngerasani saya. Ayo, jujur. Misalnya saya ngomong dengan saudara saya ini, ngomong-ngomong, tiba-tiba Pak Timo lewat, diem. Seringkali pikiran kita bukan pikiran yang positif. Pikirannya mesti negatif. Jangan-jangan, jangan bening. Ayo, jujur. Berapa banyak seringkali masih orang-orang percaya masih meninggalkan mahkota duri di kepala Kristus. Karena pikiran kita, pikiran yang seringkali masih pikiran yang negatif. Hari ini saudara, pikiran kita sudah diganti pikiran Kristus. Berpikirlah yang positif. Karena dari pikiran kita akan terjadi sesuatu. Apa yang kita pikirkan, itu yang akan terjadi. Oleh sebab itu, kalau kita pakai pikiran Kristus, berpikirlah positif, berpikirlah yang baik. Karena itu yang akan kita lihat ke depannya. Amin. Saya waktu lihat, membayangkan bagaimana kalau saya waktu itu lihat Tuhan seperti itu. Itu baru di kepala Tuhan. Tuhan yang gak pernah berpikir negatif. Tuhan yang gak pernah pikirannya diracuni, rela diracuni. Supaya orang-orang percaya yang tadinya pikirannya diracuni hal yang jelek, dibersihkan, diganti oleh pikiran Kristus. Amin. Nah, yang kedua, siksaannya bukan hanya dimahkotai duri. Waktu dia ditancapkan di bukit tengkorak, bukit Golgota. Sebelum ditancap, dia dipaku tangannya. Saudara, pernah kena paku? Pak Timo suka dandani apa gitu. Aku sakit. Saudara, pernah bayangkan Yesus dipaku di mana? Seringkali berkata di sini. Betul ya? Ternyata bukan di sini, saudara. Pakunya di urat nadi dan putus. Pakunya bukan paku reng usuk gitu. Pakunya kalau saudara lihat di rel kereta api, pakunya seperti itu. Makanya Mas Didimus waktu Tuhan bangkit menapakkan diri, sebelum aku mencocokkan tanganku di lubang paku, itu besar. Waktu saya lihat pakunya, aduh, kenapa Tuhan dipaku seperti itu? Saudara pernah membayangkan enggak? Kenapa enggak ditali aja, diikat aja? Kenapa Tuhan diem? Kan Tuhan penuh kuasa, betul enggak? Tuhan bisa enggak? Paku jadi batu, bisa enggak? Paku jadi roti, bisa enggak? Bisa. Terus ya orang-orang yang ngejek tuh, Tuhan jengkel,
Tanganku yang dipaku, paku jadi batu, ditimpukan gitu. Bisa. Tapi kenapa Tuhan gak mau? Kalau itu terjadi, kita gak selamat. Kenapa tangannya yang dipaku? Sampai nadinya putus. Tuhan tangannya gak pernah berbuat jahat. Tuhan tangannya kudus. Supaya tangan-tangan kita yang kotor, yang tidak kudus, lewat paku di tangan Tuhan, tangan kita semuanya menjadi kudus. Tangan kita semuanya bukan tangan yang meminta, tapi tangan yang memberkati. Amin. Saudara, saya senang kalau orang muji Tuhan, tepuk tangan gitu. Wah, semangat gitu. Gitu ya, kalau tepuk tangan gimana saudara? Tuhan gini. Haleluya. Asal muji Tuhan, tepuk tangan. Saya percaya orang itu belum bertobat. Karena tangannya gini, biasa megang kertu. Loh. Iya, kalau orang bertobat tangannya gini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Aduh, ampun. Saudara, tangan kita ini tangan Kristus, mewakili tangan Kristus. Muji Tuhan, semangat. Jangan minta lagi. Tuhan gak pernah minta, Tuhan memberi. Amin. Jemaat Tuhan harus memberi. Sekarang siapa yang doanya minta-minta? Setiap pagi Tuhan minta ini, minta itu. Saudara, gak usah lah. Wong nyawanya aja dikasihkan. Mau minta apa lagi? Nyawanya itu loh dikasihkan untuk kita. Mau minta apa lagi? Tuhan aku berkati, nggak usah minta diberkati. Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau kita diselamatkan, pasti Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Nah, seringkali kita minta-minta, kenapa? Karena bukan keinginan kita. Karena melihat orang lain lebih dari kita. Itu yang bahaya. Belajarlah sekarang tangan untuk memberi. Makanya ada istilah terima kasih, tahu ya? Terima kasih. Terima kasih. Bukan terima, simpen. Bukan. Hari ini Tuhan menginginkan semua anak-anak Tuhan di mana saja berada, hidupnya berubah, harus serupa dengan Kristus. Tangannya untuk menyembah, tangannya untuk memberi, tangannya untuk memberkati, tangannya untuk mendoakan, tangannya untuk menolong. Itu yang harus kita lakukan. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mempraktekkannya waktu Tuhan ada di dunia. Yang seterusnya, saudara, kalau kita baca seterusnya, lambungnya ditikam tadi Pak Gideon sudah ceritakan. Kok pas seperti itu? Lambungnya ditikam. Itu keluar darah dan air. Kenapa keluar darah dan air? Saya akan tambahi tadi Pak Gideon. Kenapa? Lambungnya di sini. Itu tombaknya itu bukan tombak bambu runcing. Tombaknya itu besi, ada besi bergerigi. Waktu tentara Romawi menumbakkan lambung, diangkat ke atas, ke jantung, dan ditarik, keluarlah darah dan air. Kenapa keluar air? Ternyata menurut penelitian, empedunya pecah. Saudara tahu empedu? Rasanya apa? Pahit. Tuhan yang gak pernah kepahitan, rela dibuat pahit. Supaya hati kita semuanya yang pernah kepahitan dengan istri, kepahitan dengan tetangga, kepahitan dengan teman, kepahitan dengan yang lainnya, sekarang tidak ada kepahitan lagi. Pahitnya sudah ditanggung Tuhan. Kalau kita masih kepahitan dengan orang-orang yang menancapkan tombak di lambung Tuhan, bukan tentara Romawi lagi, tapi
kita sendiri. Makanya Tuhan Yesus di Matius 5 berkata, berbahagialah orang yang kok diam semua, suci hatinya karena lirikan, karena melihat Allah. Di dalam bahasa aslinya seperti ini. Berbahagialah orang yang bersih hatinya, dia akan melihat Tuhan. Kata bersih itu dipakai kataros. Kataros itu alat, cara orang Yahudi mencuci pakaian karpet seperti ini. Kalau dicuci itu namanya kataros. Jadi dikepuk, diinjek-injek, dikasih air lagi, kurang bersih, dikepukin, diinjek-injek, dikasih air supaya bersih. Nah saudara itu sudah dibersihkan oleh Tuhan. Kalau belum, pasti nanti akan dibersihkan lagi. Lewat apa? Persoalan, problem. Coba kalau karpet ini dibersihkan, diinjek-injek, ini manusia, berontak enggak? Ayo, kalau kita dibersihkan, disinggung, difitnah, apalagi dicaci maki, enggak salah, jengkel enggak? Jengkel? Tapi Yesus enggak ini. Diludahi, diolok-olok, dikasih anggur yang asam, dicocokkan. Maaf, waktu Tuhan itu dikasih anggur yang asam, alatnya itu apa saudara? Alatnya itu, maaf ya, alat itu seperti busa yang untuk menggosok baju pantat itu ditaruh ke anggur, dikasihkan Tuhan. Bayangkan, menghinanya sampai seperti itu. Tuhan diam. Kalau saudara dimaki-maki, dihina gitu, disakiti gitu, diem atau bengok? Ayo ibu-ibu, kalau disakiti suaminya, memaafkan enggak? Halo? Yang bener. Enggak bisa Pak, sudah 4 kali Pak, selingkuh. Aduh Pak, dia sekarang punya simpedes. Maksudnya simpenan perempuan desa gitu loh. Aku enggak tahan Pak, ini yang 7 kali loh Pak, sempurna. Sudah maafkan, enggak bisa. Hei, Bapak Ibu Saudara semuanya, sekarang saya tanya, kita semua ini berapa kali menyelingkuhi Tuhan? Halo? Berapa kali? Tuhan tetap mengampuni. Kenapa kita nggak pernah mengampuni orang musuh kita? Yang seringkali membuat kita ini pahit. Yang seringkali membuat kita ini jengkel. Ampuni dia. Lihat salib Kristus. Lihat diolok-olok, dikasih cuka asem, anggur asem. Tetap mengampuni. Ampuni Bapak. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tidak seberapa saudara engkau difitnah. Tidak seberapa engkau dibenci. Tidak seberapa engkau dikecewakan. Ampuni. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mempraktekkan pengampunan itu kepada musuh. Amin. Kalau enggak, berarti hati kita masih ada yang pahit. Kepahitan tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Hari ini ibadah Jumat Agung, hilangkan kepahitan. Sudah ditanggung Tuhan. Rasanya pahit. Sampai Tuhan bilang, kalau boleh cawan ini dihindari. Saudara, ayo semuanya. Jangan ada permusuhan. Jangan ada pertikaian. Bersatulah. Bersihkan hatimu. Kalau belum, biarlah dibentuk. Diem saja. Walaupun sakit, diem.
nanti selesainya itu kan seperti emas yang luar biasa. Amin. Tuhan itu luar biasa. Seterusnya Tuhan. Nah, saudara, saya akan teruskan ini. Di kayu salib itu, Tuhan kita tidak berdaya. Waktu mau selesai, Tuhan bilang gini, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku juga? Itu kalau di bahasa sederhana kan, bilang gini loh. Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Aku kesepian. Kenapa Tuhan kesepian? Karena semua muridnya yang tadinya mengikut Tuhan, meninggalkan dia semuanya. Bahkan Petrus yang sok jagoan, dia berdiri jauh dan menyangkal. Kenapa Tuhan kesepian? Dalam keadaan menderita, menebus dosa manusia. Tidak ada satupun manusia yang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Tuhan kesepian. Seringkali saat ini pun Tuhan kesepian karena anak-anaknya termasuk kita meninggalkan Tuhan. Tidak pernah bergaul intim, tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, tidak pernah komunikasi dengan Tuhan. Jujur saudara, saya percaya semua bisa doa. Semua mungkin setiap pagi berdoa. Pertanyaannya, kita doa bergaul intim dengan Tuhan atau doanya cuma laporan? Halo? Ayo, jujur. Seringkali kita doa nangis-nangis nyembah, oh haleluya, ramasatakayo. Tapi hatinya enggak ada Tuhan. Bangun pagi, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, nafas yang baru. Terima kasih untuk hari ini, haleluya, amin. Mau tidur, terima kasih Tuhan untuk hari ini, saya mau tidur. Pintu belakang rusak Tuhan, tolong jagai, amin. Doa kita kebanyakan laporan. Tidak pernah ada komunikasi dengan Tuhan. Saya percaya semua punya anak. Ayo, kalau anaknya setiap ketemu laporan jengkel enggak? Untung Tuhan Yesus bukan saya, kalau saya tak teriak benar. Seringkali kita enggak sadar. Papa kita, Bapak kita di surga kepingin komunikasi dengan anaknya. Jangan hanya laporan, saudara. Sudah percaya saya, Bapak yang baik itu tahu bertanggung jawab atas hidup kita. Yang diinginkan Tuhan saat ini bergaul. Jangan tinggalkan Bapak kesepian. Komunikasi dengan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Ayo Bapak Ibu semuanya. Doa itu kan katanya komunikasi dengan Tuhan. Betul? Betul atau betul? Sekarang saya tanya. Sekarang kalau namanya komunikasi, yang banyak ngomong Tuhan atau kita? Ayo. Kadang bapaknya itu nggak pernah diberi kesempatan. Ya Pak Timo, tiba-tiba anaknya pulang dari sekolah Alkitab, ngomong terus, setelah itu tinggal pergi, bapaknya belum ngomong, terus pergi lagi. Mana makanannya? Baru gitu ngomong lagi sama bapaknya belum ngomong, pergi lagi. Ayo, jengkel nggak? Nah itu yang kita perbuat terhadap bapak kita seperti itu. Banyak ngomongnya, kita banyak ngomongnya. Bapak kita nggak jawab, nggak urusan. Doa bukan sepihak, bukan monoton. Doa itu harus ada komunikasi. Berikan waktu Tuhan berbicara. Doa bukan kita banyak ngomongnya. Berdiam diri mendengar suara Tuhan itu pun berdoa. Jangan tinggalkan Tuhan sendirian. Tuhan kepingin akhir zaman ini isi hati Tuhan dicurahkan kepada anak-anak, supaya anaknya mengerti apa yang akan terjadi besok.
minggu depan, bulan depan, tahun depan. Supaya kita nggak kaget lah. Semua orang kaget. Karena nggak pernah komunikasi dengan Tuhan. Semua orang kaget kena COVID. Di sini ada yang kena COVID? Banyak ya? Puji Tuhan. Kita masih ada. Saya pertama kali, saudara, belum ada masker seperti ini. Saya mengawali di Semarang. Pulang dari Jakarta, istri saya demam, batuk-batuk. Saya kira kan nggak tahu COVID. Saya tinggal lagi ke Jakarta karena saya syuting, harus khotbah. Seminggu pulang, udah lemes. Dia udah nggak kuat. Saya ajak ke dokter, saya minta rujukan mau ke rumah sakit. Dokternya bilang, Pak, jangan di Panti Wiloso, di Kedil aja. Ini kayaknya kena COVID. Masa saya gitu. Saya telepon saudara saya yang dokter, kebetulan kepala BPJS di sana, namanya Toto. Mas, ini Mbak gini, mas gorengnya mas. Sudah dijagai orang. Periksa pakai apa itu? Nafas buatan seperti itu. Langsung ke kamar, bukan isolasi karena nggak tahu kalau COVID. VIP malam tak tungguin saudara. Saya tidur di rumah sakit jam 11 siang. Saya pulang giliran dengan anak saya. Waktu saya keluar, sudah tahu dokter pakai pakaian astronot itu ya, masuk semua. Masuk. Lu kenapa aku mau pulang? Ada orang kena COVID tuh. Aku masuk. Dokternya ngikutin saya. Masuk kamar. Yang kena istri saya. Langsung dia suruh diisolasi. Istri saya kan teriak-teriak, aku nggak kena apa-apa. Dan dokternya kan lebih pintar. Akhirnya ditaruh di isolasi sudah. Wah, di rumah. Paginya saya dipanggil dokter, Pak, istrinya kena COVID. Bapak tes ya. Oh siap. Tes darah negatif, puji Tuhan. Bapak swab, oh siap. Nanti tunggu 2 minggu Bapak pulang di rumah. Oh enggak apa-apa. Di rumah saya olahraga, udah sehat saudara. Jam 8 malam ditelepon saudara saya, Mas Amos positif COVID, tak kirim ambulan ya. Ngawur aja. Kan geger Gunung Indah. Saya datang sendiri pakai mobil, saudara. Udah ditunggu, diinfus. Karena itu hampir jam 9 malam. Nunggu aplaus. Saya ditaruh di UGD dengan 1 orang. Nggak tahu kenapa pakai oksigen. Saya dengan dia. Ayo lihat orang ini. Hampir 1 jam. Saya telepon lagi. Tok, ini saya kamu taruh di sini sebelah saya ini kempis-kempis ngapain? Mas aplusan. Saudara, itulah COVID pertama. Seperti kena kusta. Orang itu yang kena COVID, itu kena COVID. Saudara, saya tahu. Kalau saya nggak kena COVID, saya nggak bisa ngomong tentang COVID kepada teman-teman. COVID tidak ada obat. COVID itu obatnya. Hati yang gembira, adalah obat yang manjur. Bukan sekedar obat. Butrexin itu obat, tapi belum tentu manjur. Tapi kalau hati yang gembira, itu kena COVID tetap sukacita, kena COVID seneng, makanya tetap biasa, hilang sendiri. Orang di rumah sakit kena COVID pikirannya jelek, mati aku, mati bener. Lo bener. Sebelah saya banyak yang mati. Aduh Pak, ini mati enggak? Ya enggak tahu, saya bilang gitu. Kok tanya saya, memang saya Tuhan. Lah Bapak, sudah ini mau pulang? Iya, aku sudah 10 kali ya. Di swab, masih negatif terus, aku nanti mati. Lah mati. Pikirannya sedih, pikiran yang jelek terus. Makanya Tuhan itu hebat. Kalau saudara dan saya enggak bergaul intim dengan Tuhan, pasti enggak tahu rencana Tuhan. Hari ini, jangan tinggalkan Tuhan sendirian. Kalau doa, beri waktu Tuhan berbicara. Jangan doa terima kasih Tuhan dalam menolong, amin, pergi. Enggak, coba berdiam diri. Tuhan, engkau mau apa hari ini?
Karena hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam. Nanti Tuhan akan bicara. Jangan tinggalkan Tuhan. Ayo, Bapak kita itu baik. Masa saudara nggak rindu dengan Bapak kita? Bapak kita ngomong rasanya enak. Siapa yang punya anak? Siapa yang punya bapak? Masih punya bapak. Rindu nggak kalau sudah bertahun-tahun gitu bapak nggak ngomong, tiba-tiba telepon gitu, terus ngomong, halo Gideon, piye kabarmu? Nyos gitu ya. Betul nggak? Betul atau betul? Betul ya? Terus anaknya telepon, Pak, aku kurang duit. Ayo Pak, ngomong. Bapak ngomong, tenang ya nak. Wis tau ojo kuwatir, aku bertanggung jawab. Seneng gak? Seneng ya? Lah kok seneng kok kadang jutake Tuhan kenapa? Gitu loh. Ayo lah, mulailah. Udah tuh bapak kita itu sama. Saya itu paling seneng, tanya isi saya. Saya seneng Tuhan ngomong. Aku gak pernah minta Tuhan berkat. Tanya isi saya, aku gak pernah minta berkat. Aku cuma mintanya itu, Tuhan, aku pewaris kerajaan surga. Beri aku membawa budaya surga ke dunia. Aku bukan aku lagi, tapi akan Tuhan, di dalamku ada Kristus. Jadikan aku pelaku firman. Aku baca firman Tuhan, biarlah firman itu menguasai hidup. Bukan aku menguasai firman. Itu yang saya minta. Doa saya hanya itu. Saya sudah melayani 35 tahun. Dan Tuhan gak pernah meninggalkan saya. Siapa yang hari ini setiap hari baca firman Tuhan? Urano kabeh. Ada? Sekarang gini saudara. Kekristenan itu bukan sekedar kita bisa bicara seperti saya. Kekristenan namanya Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Kekristenan itu bukan sekedar apal ayat seperti ahli Taurat. Kekristenan itu bukan menguasai firman. Tapi kekristenan harus dikuasai firman. Yohanes katakan, akulah pokok anggur yang benar dan kitalah setiap ranting yang tidak berbuah dipotong ya, mati dong. Saudara sudah berbuah? Belum, hati-hati mati ya. Nah ini seringkali dikhotbahkan pendeta. Maaf, untuk menakut-nakuti jemaat. Tuhan gak pernah membunuh. Yesus gak pernah membunuh. Setiap ranting yang tidak berbuah bukan dipotong. Dalam bahasa aslinya itu airo. Airo itu disanggah. Saudara, siapa yang di sini? Pak Timo biasanya nanam pohon. Nanam pohon anggur enggak? Pohon anggur itu kalau enggak dikasih apa itu? Anyaman. Itu jatuh di tanah. Itu akan busuk. Makanya pohon anggur harus dikasih anyaman, ditopang supaya apa? Berbuah. Kekristenan itu tidak akan bisa berbuah kalau hidupnya enggak ditopang oleh firman Tuhan, hidupnya enggak dikuasai oleh firman Tuhan. Pohonnya rimbun, tidak ada buahnya. Tapi kalau ditopang, enggak mati, pasti berbuah. Ingat, Yesus tidak pernah membunuh. Nyawanya aja dikasihkan kita. Yesus hanya inginkan kalau setiap kita ini yang sudah bertobat, menghargai salib Kristus, harus bisa berbuah. Makanya yang terakhir setelah disalib, kakinya ini dipaku jadi satu. Artinya apa? Berjalan seirama, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Kristus. Itulah buah kekristenan. Kekristenan yang terakhir, kita ini bertanggung jawab mengabarkan Injil Kristus ke dunia ini.
Jadikanlah semua bangsa murid. Itu bukan tugasnya Pak Timo, saya enggak. Semua orang percaya. Mengabarkan Injil. Lewat apa? Hidup kita. Bukan sekedar ngomong tentang Yesus, tapi pribadi kita yang dikuasai firman, yang dikuasai Kristus itu harus nampak di dunia. Makanya dikatakan kita ini adalah garam dan terang dunia. Kenapa enggak garam gereja? Enggak terang gereja. Halo. Gereja sudah asin, saudara. Jangan diasini lagi. Nanti darah tinggi, budrek, ngamuan. Maaf. Karena kita terang dunia. Kenapa enggak terang gereja? Gereja sudah terang. Terang semua. Kalau diterangi, konslet. Gelap lagi. Makanya kalau kita enggak menerangi dunia, hanya di dalam terus. Lihat di gereja-gereja di Jakarta, gereja-gereja besar, mesti ribut. Sarah yang merintis hampir 4 tahun ya. 4 tahun. Gembala kan sudah jadi setahun di hotel bintang 5. Jadi setiap minggu hari Jumat saya tidurnya di hotel bintang 5. Hebat. Gak minta dikasih tidur setahun. Setelah itu kontrak di mall. Lantai 3 dikontrak semuanya. 5 tahun. Saudara enggak sedikit. 5 tahun kontraknya aja 15M 400 juta. Setelah itu kalau di sini wah ini hebat, saya hormat beliau. Di Jakarta ibadah, pulang, makan. Lu bener. Kalau Pak Timo tuh orang Madang kurus. Nah, setiap ibadah makan. Padahal itu hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kamis dewasa muda, Kamis ibadah makan. Jumat kaum ibu-ibu, bapak-bapak yang tua-tua makan. Sore ibu-ibu makan. Malamnya bapak-bapak makan. Itu Jumat, Sabtu doa makan. Sore pemuda makan. Minggu 400 orang makan semua. Isinya cuma makan. Kalau nggak keluar ribut. Makanya seringkali istri saya bikin pusing nih, bikin ngasih makanan. Gereja datang itu cuma untuk makan. Kalau sudah itu muter lagi. Aku belum dapat, simpen. Ayo saudara, kapan memberitakan Injilnya? Saya bersyukur di tempat ini. Saya yang kedua kali ya Pak ya. Penuh seperti ini. Saya percaya inilah anak-anak Tuhan yang memberat Injil ke dunia. Dan orang-orang dunia melihat, oh gereja ini ada Kristus. Di mana? Di hidup saudara semuanya. Karena saudara bukan saudara lagi, tapi Kristus. Hari ini, hargai salib Kristus. Menuju ke salibnya, itu enggak gampang. Kita bisa seperti ini, karena hanya Kristus yang mampu menanggung itu semuanya. Dimahkotai duri, dicambuk, ditombak, dipaku, diludahi, diinjak-injak, dikasih anggur asam dengan spon yang hanya jadinya untuk apa? Maaf ya. Bersihin tubuh manusia yang kotor, ditaruh di anggur, dikasihkan ini. Penghinaannya tidak bisa bayangkan. Kenapa? Itu karena kita hari ini. Ayo, lewat perjalanan pengorbanan Kristus. Jangan ada lagi pikiran kotor. Jangan ada tangan-tangan yang jelek. Jangan ada hati yang penuh kepahitan. Dan jangan ada kaki yang tidak memberitakan Injil. Hanya minggu saja ke gereja. Senin sampai Sabtu ke neraka. Jangan. Nah seringkali kan seperti itu. Makanya Tuhan itu, kenapa Tuhan itu kakinya nggak dipaku gini? Kan luar biasa. Tapi gini. Nah kalau gini repot.
Seringkali orang Kristen nggak jalannya nggak seimbang. Minggu ke gereja seperti itu. Tapi Senin sampai Sabtu kemana? Minggu rohani. Tapi Senin sampai Sabtu rohani atau rohana? Atau roh halus? Atau rohmat? Atau roh hadi? Ini hari ini hargai Sabtu. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya akan akhiri dengan kesaksian saudara. Saya hidup ini karena Tuhan. Saya hidup karena Tuhan, saya hidup karena kemurahan Tuhan. Saya tidak bisa melepaskan Tuhan, saya tidak bisa misi. Saya tinggalkan gereja di Jakarta, zona nyaman, jemaat sudah 400. Saya waktu pulang ke Semarang, itu tangis-tangisan kayak sinetron saudara. Enggak boleh, nanti ini gimana. Enggak, panggilan saya misi. Setiap langkah saya harus memberitakan kabar baik. Setiap langkah saya belajar menjadi berkat. Nanti sebetulnya minggu depan saya dengan istri ke Sulu. Mei saya harus ke Kalimantan. Kalau boleh Oktober saya di Hong Kong, TKW. Saya nggak bisa diam di rumah. Saya harus berani dan terus memberitakan kabar kesukaan Injil Kristus lewat perkataan dan perbuatan. Itu yang saya lakukan. Gak usah takut hidup, Tuhan pasti cukupi asal kita mengikuti caranya Tuhan. Hari ini hargai salib Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian karena salibmu. Mari Pak Gideon. Hari ini hargai salib Kristus untuk menuju ke salib di Bukit Golgota. Tidak semudah yang kita bayangkan. Yesus yang tidak pernah berdosa rela dicambuk, dia yang tidak pernah bersalah di mahkota itu diludahi, diberi minuman anggur yang asam, diejek seperti itu. Bukan karena kesalahan Tuhan, Tuhan gak pernah salah. Karena kita semuanya. Kita ada hari ini oleh karena salib Kristus. Kita bisa hidup sampai saat ini karena pengorbanannya. Oleh sebab itu hari ini, kalau Yesus dimahkotai duri, rela otaknya diracuni, supaya otak-otak kita yang beracun dibersihkan. Amin. Rela dipaku tangannya, tangan yang kudus, rela dipaku, supaya sekarang dibersihkan menjadi tangan Kristus untuk memberkati,
untuk memuliakan. Lambungnya ditombak. Supaya kita yang punya kepahitan, hati yang kecewa, ditebus oleh Tuhan. Hilangkan kepahitanmu. Jangan tinggalkan tombak Romawi di hati Tuhan. Jangan sampai kita menombak lagi. Sudah tidak ada kepahitan lagi. Yesus tidak pernah kepahitan, walaupun diejek, diuji, dihina, tidak pernah kepahitan. Kakinya dipaku menjadi satu, supaya kaki kita mengikuti jejak kaki Kristus, memberitakan Injil kebenaran. Haleluya, haleluya, Yesus. Yesus. Karena salibmu ku hidup. Mari pujikan sungguh-sungguh. Rasakan salib Kristus di hatimu. Rasakan pengorbanan Yesus di hatimu. Ya. Ya. Untuk melakukan karena salibmu, haleluya, hidup karena salibmu, ya, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan, katakan karena salibmu, ku hidup karena salibmu Tuhan.